Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan Gajah Mada seri kelima, Hamukti Moksa, bagian ke-35. Setahun setelah perang Bubat, banyak hal yang terjadi di sepanjang tahun itu. Namun, Gajah Mada telah menjadi orang biasa, menutup mata dan menutup telinga. Gajah Mada tidak ingin mendengar berita apapun. Dengan kegigihannya, Gajah Mada berhasil mengubah air terjun sapi yang angker menjadi tempat yang menyenangkan. Jalan-jalan setapak yang kukuh dari bebatuan telah dibangun. Dengan jalan itu, orang bisa sampai ke dasar air terjun dengan lebih mudah. Jalan itu juga menghubungkan satu air terjun dengan air terjun yang lain yang jumlahnya ada 7. Dibantu penduduk yang tinggal pada jarak terdekat dengan sapi, apalagi didukung penuh penduduk Kabuyutan Pamadan, dengan segera deretan air terjun sapi bisa disulap menjadi tempat yang menyenangkan. Pada dasarnya, tempat yang tertutup dan banyak ditumbuhi pohon besar menjadi tempat tinggal yang menyenangkan bagi para hantu. Akan tetapi, sejak tempat itu dibersihkan, para hantu yang semula menjadikan air terjun sapi sebagai tempat tinggal harus mengalah. Para makhluk halus yang setiap malam terlihat jejaknya dari teriakan melengking yang menakutkan itu, kini tidak ada lagi. Siang hari di musim kemarau, cahaya matahari yang demikian berlimpah menghangatkan air terjun dan mengubahnya menjadi tempat yang menyenangkan. Malam hari ketika turun bulan sedang purnama, pemandangan di tempat itu pun indah tiada tara, menyebabkan Gajah Mada dan para penduduk yang tinggal tak jauh dari tempat itu merasa betah menghabiskan waktu untuk semedi atau melakukan kegiatan yang lain di sana. Gajah Mada membangun sebuah padepokan dengan pagar yang kukuh. Pagar yang mengelilingi pekarangan itu terbuat dari bilah kayu dan dibuat amat rapat, menjadi jaminan babi hutan dan binatang buas tak mungkin bisa masuk. Tidak hanya penduduk Kabuyutan Pamadan yang membantu Gajah Mada membangun padepokannya, penduduk Kabuyutan Saleces pun berbondong-bondong ke tempat itu untuk turut serta bekerja. Gajah Mada tidak menjadikan padepokannya tertutup untuk orang lain yang ingin menikmati indahnya alam sapi. Gajah Mada justru membuka pintu seluas-luasnya sehingga banyak orang yang berdatangan ke tempat itu semata-mata untuk menenangkan hati, mengedapkan pikiran sebagaimana yang dilakukan Gajah Mada yang perlu mengedapkan hati dan pikiran setelah gonjang-ganjing yang dialaminya. Namun, bukan berarti siapapun boleh turun ke air terjun sesukanya, apalagi ketika musim penghujan datang. Jika di atas Gunung Bromo mendung amat tebal dan hujan turun dengan deras, Gajah Mada tidak akan turun ke air terjun dan ia melarang siapapun yang ingin pergi ke sana. Beberapa kali terjadi air terjun berubah menjadi banjir bandang mengerikan. Gumpalan-gumpalan batu berjatuhan dari atas, air yang semula jernih berubah menjadi banjir lumpur. Setahun sudah Gajah Mada menempati padepokannya. Ia mengisi waktu dengan kegiatan bercocok tanam. Keberadaan Gajah Mada di antara para penduduk Pamadan dan ada kalanya ia berkunjung ke Kabuyutan Saleces menjadikan pertanian di dua tempat itu maju sangat pesat, jauh melebihi Kabuyutan dan pedukuhan yang lain. Orang Pamadan bekerja sangat keras. Nyaris setiap jengkal tanah yang mereka miliki ditanami tanaman yang bisa menghasilkan. Setiap pagi berbagai jenis sayuran diangkut menggunakan kereta kuda ke Yuangga. Dari Yuangga sayuran itu dijual ke ibu kota Majapahit atau akan terserap habis di berbagai pasar yang tersebar di sepanjang pantai Madura. Kabuyutan Saleces tidak mau kalah.
Ki Buyut Saleces memimpin warganya untuk maju bersama. Kabuyutan Saleces yang tidak sesubur kabuyutan Pamadan harus diolah lebih keras. Dengan semangat yang berkorban, maka antar-kantar macam itu, Saleces dibawa maju dan membangkitkan rasa iri pedukuhan yang lain. Dengan hasil buminya, Saleces berubah menjadi kabuyutan yang makmur. Jalan-jalan dibangun dan dilebarkan. Di tiap ujung jalan dibangun gapura, papan manembahan, baik bagi mereka yang menganut agama Siwa maupun yang menganut agama Buddha, dibangun megah berdampingan. Bertanda aturan-aturan terpaksa diterjemahkan dengan baik. Kerukunan beragama dan sikap tenggang rasa benar-benar dijaga. Ki Buyut Saleces yang semula amat mengagungkan Siwa dan memanfaatkan kekuasaan yang dimilikinya untuk membendung agama Buddha, kini bersikap lebih terbuka. Ki Buyut Saleces akhirnya merasa bahagia mendapati Swendar Prasasti hidup bahagia berdampingan dengan suaminya. Apalagi Swendar Prasasti telah memberinya seorang cucu laki-laki yang sehat. Gajah Mada tidak pernah mengalami kekurangan karena dari lahan pertanian yang dimilikinya, ia berhasil menyimpan gabah dalam jumlah cukup. Gabah itu disimpan di lumbung yang dibangun di sebelah rumahnya. Kelebihan hasil panennya telah ia kirim ke Yuangga. Hasil penjualan itu kemudian dibelikan berbagai macam alat pertanian. Gajah Mada menghadiahkan alat-alat pertanian itu kepada semua penduduk pedukuhan yang tak jauh dari sapi tanpa imbalan sedikit pun. Dirangsang dengan cara demikian, sapi yang semula sepi kini menggeliat. Banyak orang memutuskan untuk menetap di sapi, bertetangga dekat dengan Gajah Mada. Soal siapa Gajah Mada, tak seorang pun yang tidak tahu. Ia mantan Mahapati Majapahit yang mengalami hukuman akibat kesalahannya dalam memperlakukan Sunda Galuh setahun yang lalu. Pagi itu adalah pagi yang cukup mengagetkan Gajah Mada. 3 orang lelaki yang melompat turun dari kudanya menyebabkan jantung Gajah Mada berdetak lebih kencang. "Kalian rupanya," sapa Gajah Mada. Gajah Mada merasa tidak nyaman oleh kehadiran 3 tamu itu. Namun Kanuruan Gajah Enggon, Pasangguan Gagak Bongol, dan Pradabasu justru bersikap sebaliknya. Mereka tersenyum lebar. Mereka merasa senang karena akhirnya bisa bertemu kembali dengan Gajah Mada. "Tubuhmu masih tetap gagah, kekar, dan kuat seperti gajah siap menerima tantangan. Namun wajahmu berubah. Dengan rambut kau biarkan terurai, kumis lebat, dan berjambang lebat macam itu. Andai kata aku bertemu denganmu di jalan, mustahil aku tahu itu kau," kata Kanuruan Gajah Enggon. Gajah Mada akhirnya tersenyum. "Untuk apa kalian kesini?" lugas Gajah Mada bertanya. Gajah Enggon dan Gagak Bongol saling lirik. "Apa tidak boleh kami datang ke sini?" balas Gagak Bongol. Gajah Mada tidak mengubah raut mukanya, wajahnya datar-datar saja. Meski di kedalaman hatinya, ia merasa risih. "Aku orang buangan," kata Gajah Mada. "Aku bukan siapa-siapa. Di tempat ini, aku hanya seorang petani, sebagaimana para tetanggaku yang lain. Untuk bisa hidup, aku harus bekerja dengan bercocok tanam. Semula, aku seorang Mahapati yang dianggap sebagai orang penting kedua setelah raja. Kini aku bukan siapa-siapa. Aku makin yakin bahwa aku ini bukan siapa-siapa. Bisa ku baca itu dari tak adanya seorang pun pejabat Majapahit yang datang menengokku. Rupanya setelah jabatan Mahapati terlepas dari tanganku, Kanuruan Gajah Enggon, Pasangguan Gagak Bongol, dan Temunggung Macan Liwung disibukkan upaya merebutkan jabatan itu. Kalau hal itu yang terjadi pada Gagak Bongol, Gajah Enggon, dan Macan Liwung, aku maklum. Yang aku tidak mengerti, mengapa aku harus membutuhkan waktu setahun bagi Pradabasu yang juga bukan siapa-siapa untuk datang ke tempat ini." Ucapan Gajah Mada yang dilontarkan dengan ringan itu membuat Pasangguan Gagak Bongol dan Kanuruan Gajah Enggon tersenyum kecut. Berbeda dengan Pradabasu yang bisa tersenyum lebar tanpa beban. "Benarkah dugaanku itu?" desah Gajah Mada sambil mengelus-ngelus jambangnya yang kini tumbuh lebat. Perubahan penampilan Gajah Mada sungguh menarik perhatian. Pakaian biasa dan tinggal di sebuah desa terpencil,
telah mengubah Gajah Mada menjadi sosok yang lain sama sekali. Badannya yang dulu berkesan pendek dan kekar masih tetap sama, kulitnya juga masih tetap gelap, bahkan bertambah gelap. Hal itu karena setiap hari Gajah Mada harus bergelut dengan lumpur dan berhadapan dengan terik matahari secara langsung. Rambutnya yang dibiarkan terurai panjang hingga ke bahu berwarna dua, hitam dan putih. Rambut Gajah Mada secara kasat mata terlihat lebih banyak putihnya daripada hitamnya. Yang tak biasa adalah jambang dan kumisnya yang tebal menutupi mulutnya, ditambah dengan bulu dada yang tumbuh merata, menjadikan susah membedakan antara Gajah Mada dengan seekor beru. Bradabashu tersenyum, ia melongok-longok mencari-cari. Namun sejatinya telah ia siapkan sebuah serangan telak. "Siapa yang kau cari?" tanya Gajah Mada. Bradabashu makin mengumbar senyumnya. "Mana istrimu?" tanya Bradabashu. Gajah Mada melengos. Gajah Enggon segera memegang perutnya, sementara Gagak Bongol pilih melepas tawanya tanpa beban. Keberadaan seorang istri memang bisa menjadi bahan guyonan. Namun baik Gajah Enggon, Gagak Bongol maupun Bradabashu harus bertenggang rasa serta menjaga guyon itu agar jangan sampai berlebihan. Bradabashu mengerutkan kening melihat seorang perempuan muda dan cantik muncul menyajikan minuman. Dengan santun, perempuan berusia sekitar 40 tahun itu menyuguhkan minuman hangat. Perempuan itu sungguh menyita perhatian. Melihat itu, Gajah Mada membiarkan senyumnya mengembang. "Akhirnya, kau memutuskan untuk memilih seorang istri?" tanya Bradabashu. Dari pandangan matanya, Gajah Enggon dan Gagak Bongol menyiratkan penasaran senada. Dengan pandangan takjub, Gajah Enggon memperhatikan sosok perempuan muda yang kemudian lenyap di balik pintu yang tertutup itu. Gagak Bongol akan melepas senyum, tetapi sekuat tenaga ia menahan diri untuk tidak tersenyum. "Wah, jadi perempuan macam itu yang menjadi seleramu?" letup Bradabashu. Gajah Mada memilih untuk tidak segera menjawab. Rasa penasaran Gajah Enggon segera mempuncak. Gajah Enggon bisa mengukur perempuan yang baru saja menyajikan minum itu berwajah cantik. Derajat penasaran itu makin menjadi ketika dari arah rumah terdengar tangis bayi. Gemerlapan tatapan mata Gagak Bongol. Gajah Mada hanya diam sambil terus mengumbar senyum ketika Gagak Bongol memegang lengannya dan mengguncangkannya cukup keras. "Itu anakmu?" tanya Gagak Bongol. Gagak Bongol dan Gajah Enggon akhirnya merasa telah bulat pada simpulannya. "Akhirnya kau beristri bahkan punya anak," letup Gagak Bongol. Mulut Bradabashu, kanuruan Gajah Enggon, dan pasangguan Gagak Bongol terbungkam ketika dengan raut muka bersungguh-sungguh Gajah Mada menggeleng. "Jangan kecewa," kata Gajah Mada. "Perempuan tadi bukan istriku. Hingga saat ini aku masih tetap pada kata hatiku untuk tidak berurusan dengan perempuan. Meskipun demikian, mataku mulai terbuka. Dalam keadaan macam ini, kehadiran seorang istri memang sedang aku pertimbangkan. Ketika pertama kali aku datang ke tempat ini, dua orang buyut yang memiliki pengaruh dan pengikut yang besar, yaitu Buyut Pamadan dan Buyut Caleces, nyaris berperang. Permusuhan itu dipicu oleh hubungan kedua anak mereka. Ki Buyut Caleces memiliki anak perempuan bernama Swendar Prasasti. Ia menjalin hubungan asmara dengan anak Buyut Pamadan. Ki Buyut Caleces yang tidak bisa menerima anaknya yang menurut anggapannya diculik, segera mengerahkan segenap rakyatnya. Buyut Pamadan terpaksa mengimbangi. Untung saat itu aku datang dan mempergoki apa yang akan mereka lakukan. Hubungan antara Pamadan dan Caleces kini sangat baik, bahkan sedang bersaing untuk menggapai kemajuan." Bradabashu masih belum memahami kaitan cerita itu dengan perempuan muda yang baru saja menyajikan minuman. "Lalu perempuan itu?" tanya Bradabashu. "Ya, Swendar Prasasti yang aku ceritakan itu," jawab Gajah Mada. Bradabashu mengangguk perlahan. Kanuruan Gajah Enggon dan Gagak Bongol melepas tarikan panjang. Namun, bagi Gajah Enggon dan Gagak Bongol tetap saja ada bagian yang menarik perhatian. "Tadi kau bilang matamu mulai terbuka bahwa kehadiran seorang istri memang diperlukan. Apakah itu berarti ada orang yang sedang menarik perhatianmu?"
Pertanyaan yang dilontarkan Gajah Enggon itu menyebabkan Gajah Mada tersenyum. Justru karena itu, Pradabasu penasaran. "Ada perempuan yang menarik perhatianmu?" tanya Pradabasu. Gajah Mada yang diharapkan mengangguk itu ternyata menggeleng. "Belum ada," jawab Gajah Mada. "Jika telah kutemukan orang yang sesuai, kalian bertiga akan aku kabari." Pasangguan Gagak Bongol berharap Gajah Mada segera mengakhiri kesendiriannya. Sungguh disayangkan manakala sahabat-sahabatnya telah memiliki anak yang sudah dewasa, bahkan telah memiliki cucu, Gajah Mada masih tetap sendiri. "Kau kalah dari Sang Prabu," ucap Pradabasu. Gajah Mada terkejut. Gajah Mada yang selama ini dengan sengaja menutup telinga dari berita apapun, segera mencuatkan sebelah alisnya. "Aku kalah dari Sang Prabu?" tanya Gajah Mada. Pradabasu mengangguk. "Kau sama sekali tidak mengikuti perkembangan yang terjadi di istana?" tanya Pradabasu. Gajah Mada menggeleng. "Dengan sengaja, aku menutup telingaku. Telah bulat aku niatkan untuk tidak mau mendengar berita apapun. Itu sebabnya, di tempat ini, aku berlakukan sebuah peraturan. Siapapun tidak kularang datang ke tempat ini, namun mereka tak boleh membawa cerita apapun dari luar." Gajah Enggon memandang Gajah Mada agak larut dan tidak berkedip. Jika Gajah Enggon akhirnya tersenyum, itu karena ia merasa geli. Sikap Gajah Mada yang demikian terasa menggelikan. Gajah Mada sampai tidak tahu perkembangan yang terjadi di kota raja, benar-benar terasa aneh. "Sang Prabu telah mengambil seorang perempuan sebagai pengganti Dyah Pitaloka yang kubantai di Bubat?" tanya Gajah Mada. Gajah Enggon mengangguk. "Ya," jawabnya. "Siapa?" tanya Gajah Mada penasaran. Pasangguan Gagak Bongol merasa aneh. "Berita itu benar-benar belum sampai ke sini?" tanya Gagak Bongol. Gajah Mada menggeleng. "Sudah aku bilang," jawab Gajah Mada. "Aku dengan sengaja menutup telingaku dari berita apapun dari luar. Setiap orang yang berurusan denganku, kularang keras membawa berita apapun kepadaku. Waktu yang ada kumanfaatkan untuk menenangkan diri." Gagak Bongol tersenyum. "Kalau begitu," kata Gagak Bongol, "kami bertiga juga tak boleh menyampaikan berita apapun?" Gajah Mada tersenyum. "Ayolah, cepat katakan, siapa perempuan yang beruntung sekali telah dipilih Sang Prabu itu?" kata Gajah Mada. Gajah Enggon melirik pasangguan Gagak Bongol dan menyerahkan sepenuhnya kepadanya untuk menuturkan bagian itu. "Apa yang terjadi di lapangan Bubat," kata Gagak Bongol, "merupakan guncangan yang sangat berat bagi Sri Baginda. Meski hanya melihat gambarnya, agaknya Sri Baginda benar-benar telah jatuh cinta. Peristiwa setahun yang lalu itu telah memukul Prabu Hayam Wuruk, baik sebagai raja maupun sebagai pribadi. Dalam keadaan yang demikian, kedua mantan Prabu Putri berembuk untuk mencari jalan pemecahnya agar raja tidak terlalu berlarut-larut dalam kesedihannya. Kedua mantan Prabu Putri lalu berpisahan. Berubah wajah Gajah Mada yang benar-benar kaget. "Dengan siapa?" tanya Gajah Mada sangat tidak sabar. "Dengan Paduka Sori," jawab Gagak Bongol. Jawaban itu membingungkan Gajah Mada. Sepengetahuannya tidak ada nama Paduka Sori dalam keluarga besar Istana Wengker. Para Sekar Kedaton anak Dyah Wiyat adalah Dyah Madu Dewi dan Dyah Sri Sudewi. Lalu siapa yang disebut Paduka Sori itu? "Siapa Paduka Sori itu?" tanya Gajah Mada. "Itu nama gelar yang diberikan kepada Sekar Kedaton Sri Sudewi." Gajah Enggon menegaskan. Gajah Mada pun terdiam. Berita perkawinan itu agak melegakan hatinya. Dalam waktu yang sedemikian panjang, ia dibayangi rasa bersalah karena telah memangkas cinta Prabu Hayam Wuruk kepada Dyah Pitaloka. Perkawinan itu diselenggarakan dengan amat sederhana, tanpa mengundang para raja negara bawahan. Apalagi telah ada tanda-tanda kurang baik. Beberapa raja di negara bawahan tidak hadir dalam pasewakan yang digelar. Lanjut Gajah Enggon. Gajah Mada menyimak penuturan itu dengan cermat dan seksama. "Saat pasewakan agung digelar, banyak raja negara bawahan tidak datang menghadap untuk menunjukkan kesetiaan dan menyerahkan upetinya?" tanya Gajah Mada.
Kanuruhan Gajah Henggon mengangguk, kemudian menjawab, "Itu tanda-tanda nyata mulai munculnya perpecahan. Ketidakberadaanmu sebagai Mahapati menyebabkan beberapa wilayah berani meneriakkan kemerdekaan, kembali melepaskan diri dari Majapahit.